Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mendengar satu renungan di mana kita yang percaya masih ada kuasa yang lebih besar. Yang kita sadari bahwa di dunia ini banyak yang kita hadapi yang melampaui akal kita, yang melampaui kekuatan kita. Bahkan di sini kita akan melihat di luar segala kemampuan manusia, kita akan mendengar bagaimana Tuhan bisa melakukannya. Yang penting ada dua hal akan kita lihat. Pertama nanti kita akan lihat yaitu sikap hati dan juga perkataan kita. Karena kehidupan itu memancar keluar dari hati. Dan sebaliknya juga, hal-hal yang tidak baik juga memancar dari hati keluar dari kata-kata dan juga sikap. Tergantung kita bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi di tengah dunia. Mari kita perhadapkan diri kita kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar dan juga dengan perkataan yang benar. Karena ini adalah yang dilihat oleh Tuhan. Kita akan melihat bagaimana seorang perempuan Siro-Fenisia, Yunani atau Girika. Ini bukan orang beragama, bukan orang Yahudi, bukan juga bangsa Israel. Tetapi waktu Yesus sebetulnya bersembunyi untuk tidak diketahui oleh seorang jua pun. Tetapi kalau seseorang itu mempunyai sikap hati yang benar dan juga perkataannya benar, situasinya seperti apapun, Tuhan sepertinya jauh, Tuhan sepertinya tidak peduli kepada kita. Tetapi ini mempunyai suatu kuasa untuk kita. Kuasa Tuhan itu tidak tersembunyi. Kuasa Tuhan itu sama, kuasanya tidak berubah. Karena Yesus Kristus itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Saya baca begini dalam Markus 7 ayat 25. Ada seorang ibu mempunyai anak wanita yang kerasukan setan. Setelah mendengar tentang Yesus, datanglah ia dengan segera mendapatkannya dan sujud menyembah di depan kakinya. Kita lihat juga perkataannya luar biasa dan sikapnya luar biasa. Yesus masuk ke rumah, tapi wanita ini rupanya sangat rindu bagaimana bertemu dengan Tuhan. Dia datang ke rumah itu, semua tidak ada orang yang tahu gitu. Tapi kok bisa tahu ibu ini? Dan ini adalah kebutuhan yang memang tidak ada manusia yang dapat melepaskannya. Seorang perempuan Yunani ini adalah kelompok yang tidak beragama, yang mempunyai berhala-berhala, dewa-dewa yang menyembah ilah-ilah yang bukan pencipta langit dan bumi. Dibandingkan dengan orang Yahudi sebelumnya, orang-orang Farisi ahli Taurat datang dari Yerusalem. Tapi mereka tidak mempunyai hati seperti perempuan ini. Di sini kita akan melihat luar biasanya dia sikapnya menyembah sujud di kaki Yesus. Ini yang diharapkan Tuhan, ini yang dirindukan Tuhan. Sikap hati siapapun yang datang kepadanya, itu akan mempunyai dampak yang luar biasa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Kuasa yang tidak bisa dia kalahkan, tapi bisa dikalahkannya. Di hadapan Tuhan semua manusia sama. Yang penting hatinya yang dilihat oleh Tuhan. Karena hati itu akan merendahkan diri, bukan hanya sikap sujud di kaki Tuhan Yesus, tapi itu menunjukkan hatinya bahwa itulah hatinya. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita akan melihat ini adalah suatu yang membuat Tuhan, kalau kita merendahkan diri, Tuhan dari tempat maha tinggi juga dia hadir. Walaupun dia di tempat maha tinggi, maha kudus, maha hadir, maha tinggi, tapi juga dia hadir di hati yang rendah. Dan kita tahu hati yang rendah itu adalah tempat Tuhan yang kekal. Dimanapun siapapun itu, kalau Tuhan melihat hati yang rendah, dia hadir
Dan kalau Tuhan hadir, maka kuasanya juga tentu tidak akan pernah tersembunyi bagi orang yang datang merendahkan diri kepadanya. Dikatakan ayat 27, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak lebih dahulu dikenyangkan, sebab tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan mencampakkannya kepada anak-anak anjing. Apa jawaban perempuan ini? Disinilah letak dari perkataan yang membuat Tuhan itu tergerak. Ibu itu menjawab, betul Tuhan, tetapi anak-anak anjing di bawah meja makan remah-remah dari kanak-kanak. Lalu kata Yesus, karena perkataanmu ini, pulanglah, roh jahat sudah keluar dari anakmu. Luar biasa kata-kata dari seorang yang tidak pernah beragama, tetapi justru dari kata-kata perempuan ini adalah juga kata-kata yang menguasai seluruh hatinya, yang menguasai seluruh pikiran jiwanya, bahkan raganya tadi. Raga dan juga jiwanya ada pemikiran yang betul-betul pemikiran dari Allah, yaitu dia tidak marah. Kalau disamakan dengan hewan itu memang itu sangat menyakitkan, tetapi karena dia menyadari itulah memang keadaannya dia. Jadi kalau memang keadaan kita datang kepada Tuhan, ya seperti itu, ya seperti itulah datang. Dan kita akui, kalau memang ya seperti itu keadaan kita, itulah yang kita harus akui. Supaya apa? Supaya kuasa nama Tuhan itu berlaku dalam hidup kita. Karena ini zaman di mana zaman yang semakin sukar dan sulit, di mana kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan. Tapi di sini sikap yang luar biasa dari seorang ibu, dia percaya remah-remah pun bisa menyembuhkan anaknya, bisa mengusir setan itu. Jadi perkataan Tuhan itu justru akan mengusir setan, hal-hal yang melampaui akal pikiran kita, melampaui ya, alam-alam roh yang kita hadapi di tengah dunia ini, yaitu perkataan yang luar biasa. Ini bukan perkataan yang dibalas dengan sakit hati, enggak. Karena kita sebagai anak Tuhan ini perlu selalu menyeleksi apa yang keluar dari hati kita. Kalau yang masuk itu seperti makanan ke tubuh kita, tidak menajiskan, tetapi yang menajiskan adalah apa yang keluar. Apakah itu marah, apakah itu kebencian, apakah itu perzinahan, mau mencuri, mau membunuh. Marah itu kan membunuh. Itulah yang harus kita jaga supaya tidak ada keluar dari hati kita. Karena jelas bahwa itu adalah suatu pertentangan dengan keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Karena perkataan kita adalah perkataan berkat. Perkataan kita adalah perkataan yang dinyatakan dalam kasih. Kasih itu saya melihat justru kalau kita saling mengasihi, justru sukacita hati kita sempurna. Sempurna dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes. Sempurna, kasih kita disempurnakan, sukacita kita disempurnakan. Jadi luar biasa. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena perjalanan kita kekristenan ini dibuat memang ada ujian-ujian iman yang harus kita hadapi dengan sikap hati yang benar dan juga perkataan yang benar. Karena kalau ini ada dalam sikap kita, yakinlah tidak ada kuasa lain. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena ini kata-katanya adalah kata-kata yang benar, perkataan yang baik keluar dari hidup seorang ibu yang bukan orang Yahudi. Tuhan Yesus berkata, pulanglah ibu, anakmu sudah sembuh, setan itu sudah keluar. Puji Tuhan. Jadi ini sikap hidup kita yang pertama, yang baik, yang menyembah sujud di kaki Tuhan. Bukan seremonial atau sesuatu kebiasaan menyembah sujud, tapi itulah tanda merendahkan diri supaya kuasanya yang bekerja dalam hidup kita dan juga perkataan. Jadi waktu ibu ini pulang, dilihat anaknya sudah sembuh, yaitu dia tidur gitu, sudah
tidak meronta lagi, tidak kuasa roh jahat itu lagi yang berkuasa dalam anaknya, tapi sudah tenang gitu, puji Tuhan. Inilah ketenangan batin kita juga. Ya, tergantung juga sikap hati kita yang benar dan juga perkataan kita yang benar. Dan itu akan membuat damai yang melampaui akal, akan membuat jalan kita disertai Tuhan dengan penuh dengan damai. Jadi puji Tuhan, itulah damai Tuhan sendiri, itulah Tuhan sendiri yang bertahta di hati kita. Jadi puji Tuhan, mari kita berdoa, kita sama-sama serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yakinlah, percayalah seperti perempuan Sirofonesia, orang Gerika ini, orang Yunani ini, yang hatinya dan juga perkataannya benar di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan, Engkau layakkan kami datang kepada Tuhan. Engkaulah yang mengenal hati kami Tuhan. Engkau juga tahu perkataan kami Tuhan. Segalanya yang keluar dari mulut kami sadar itu dari hati kami Tuhan. Sebab itu bersihkan hati kami. Biarlah Kristus Yesus masuklah dia di hati kami, supaya kami lihat bahwa tidak ada kuasa lain yang menghambat akan anugerah Allah dalam hidup kami. Waktu kami merendahkan diri, Kau beri anugerah. Tidak ada kuasa lain yang dapat untuk membuat tubuh kami juga menjadi milik kuasa-kuasa yang lain. Karena tubuh kami adalah tubuh di mana rumah Roh Kudus, milik Roh Kudus, sehingga Yesus dipermuliakan. Kami sujud menyembah kepadanya, sebab Engkaulah Tuhan, Engkau guru yang mengajar kami apa yang harus kami perbuat. Seperti ibu ini juga dia diajar oleh Tuhan untuk membersihkan hatinya, dia Tuhan, sehingga tidak dilihat Tuhan lagi bahwa dia adalah seperti anjing yang kembali kepada muntahnya, babi kepada kubangannya, tetapi di dalam kekudusan-Mu, di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Itulah sebabnya sebagai anak-anak-Mu, biar hidup kami tinggal di dalam Tuhan. Biar tinggal kebenaran-Mu, tinggallah kesucian-Mu dalam hidup kami. Sehingga tidak ada kuasa lain yang menguasai hati kami, pikir kami. Tapi Engkaulah Tuhan, yang bertahta selama-lamanya, yang berkuasa selamanya. Engkau jawab doa anak-anak-Mu Tuhan, seperti perempuan akan Kanani ini Tuhan. Orang yang mau percaya, mau mengakui Engkau. Engkaulah ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkaulah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.